Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam sehat untuk kita semua. Pada saat ini sebelum kami menyampaikan firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, kami mengajak kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami selalu memerlukan akan Engkau Tuhan. Baik kehadiran Tuhan melewati penyertaan Roh Kudus-Mu, maupun tuntunan Tuhan melewati firman-Mu untuk hari-hari yang kami jalani. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini di mana kami bersama-sama akan mendengar firman-Mu pada saat ini, dan kami percaya Tuhan pasti hadir dalamnya, menyatakan kuasa-Mu bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan bagi kami sedang mendengarkan firman-Mu dengan penyertaan Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam. Pada saat ini kami mengambil tema melalui firman Tuhan pada saat ini dengan tema mengatasi rasa khawatir. Berbicara tentang rasa khawatir itu bisa menimbulkan dampak. Bisa dampaknya menjadi negatif, tetapi bisa juga dampaknya menjadi positif. Menjadi negatif apabila dalam rasa khawatir yang kita alami, di mana kita menyalahkan situasi, menyalahkan yaitu masalah yang kita alami, bahkan kita larut dalam keputusasaan kita, terlebih-lebih kita menyalahkan Tuhan. Sehingga hal tersebut tentu saja akan berdampak negatif bagi kita. Akan menjadi positif adalah, positif di sini bukan berarti seperti hasil swab kita atau hasil antigen, tetapi positif di sini adalah dengan maksud bersifat hal yang baik. Yaitu apabila dalam rasa kekhawatiran yang kita alami justru membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya Rasul Paulus, di mana kita bisa belajar melihat bagaimana Rasul Paulus mengatasi rasa khawatir yang ia alami. Di mana tatkala ia menulis surat bagi jemaat Filipi, pada saat itu dikatakan ia sedang terbelenggu di Roma. Secara jasmani tentu ia dalam keadaan menderita. Tetapi dalam penderitaan yang ia alami, yang tentu saja ya secara manusia, apabila kita dalam keadaan menderita, pasti secara manusia itu menimbulkan kekhawatiran. Tetapi bagi Rasul Paulus tidak. Justru ia mengatasi rasa khawatir yang dialami, menjadikan penderitaan yang ia alami itu berdampak positif. Ia berserah kepada Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan. Dan ia selalu bersyukur, yakin bahwa selalu ada kehadiran Tuhan dalam penderitaan yang ia alami. Dengan tidak lupa berdoa. Sehingga dengan demikian Rasul Paulus bisa mendapatkan sukacita yang datangnya daripada Tuhan dalam penderitaan yang ia alami. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Rasul Paulus
bagi Jemaat Filipi, dan tentu saja tidak hanya bagi Jemaat Filipi, tetapi juga bagi Jemaat Tuhan sepanjang zaman, bagi kita sekalian, bagi saya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di mana yaitu Rasul Paulus memberikan tips bagi kita bagaimana mengatasi rasa khawatir yang kita alami, yaitu agar dalam rasa khawatir yang kita alami, bagaimana kita menyampaikannya kepada Tuhan. Tentu berbicara tentang rasa khawatir, ada banyak rasa khawatir yang kita alami. Ketika sakit, kita khawatir. Apakah kita bisa sehat kembali? Begitu juga misalnya rasa khawatir kita, yaitu sekalipun kita dalam keadaan sehat, rasa khawatir kita, apakah saya ini tetap dalam keadaan sehat atau jangan-jangan saya ini nanti terpapar virus dari COVID-19 ini atau varian baru. Atau juga rasa khawatir dalam masa depan anak cucu kita. Kita khawatir karena mereka misalnya tidak lulus dalam penjaringan tes CPNS. Tentu saja ada banyak hal apabila kita daftarkan rasa khawatir yang kita alami dalam menjalani hari-hari kita. Melewati firman Tuhan pada saat ini, di mana Rasul Paulus yang berikan tips bagi kita agar mengatasi rasa khawatir, yaitu dengan menyampaikannya kepada Tuhan dan tidak lupa bersyukur. Kita bersyukur karena apa? Karena kita yakin keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Kita bersyukur karena ada penyertaan yang Tuhan berikan, janji Tuhan untuk menyertai kita dengan penyertaan Roh Kudus-Nya. Bagi saya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, demikian juga kita bersyukur bahwa Tuhan akan tetap selalu sediakan pertolongan, kasih berkat dalam kehidupan kita. Dan ada keyakinan yang kuat dalam diri kita, di mana dalam kelemahan, dalam penderitaan yang kita alami, kehadiran Tuhan jauh melampaui kelemahan yang kita alami. Kehadiran Tuhan jauh melampaui penderitaan yang kita alami. Kekuatan Tuhan jauh melampaui sakit penyakit yang kita rasakan, yang kita alami. Begitu juga dalam rasa syukur dan keyakinan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam hari-hari yang kita jalani. Karena itu, jalanilah kehidupan kita dengan penuh rasa optimis dan keyakinan Tuhan akan senantiasa mengatasi rasa khawatir kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia Tuhan yang menjalani hari-hari kami dalam situasi pada saat ini Tuhan, betapa seringkali kami diliputi oleh rasa khawatir. Bagi kami yang dalam keadaan sehat, kami khawatir menjalani aktivitas kami. Sekalipun kami sudah mengikuti prokes, tapi kami khawatir apakah kami terpapar COVID-19, apakah kami terpapar COVID varian baru. Begitu juga ketika kami mengalami sakit penyakit, kami menjadi khawatir apakah kami bisa sembuh. Begitu juga ketika dalam masa pemulihan ada rasa khawatir, apakah kami boleh sembuh total seperti sedia kala. Begitu juga bagi masa depan anak cucu kami, ketika anak cucu kami tidak terjaring dalam penjaringan CPNS, kami menjadi khawatir. Apakah nantinya anak-anak kami bisa mendapatkan pekerjaan? Atau dapatkah anak cucu kami mendapatkan peluang pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan? Ataupun juga mereka diterima dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan swasta? Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh rasa khawatir kami pada saat ini datang kepadamu Tuhan, dan kami bersyukur dan mampukan kami selalu bersyukur. Selalu yakin akan keselamatan yang Tuhan sediakan, pertolongan, penyertaan, kesehatan, kasih dan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami membawa rasa khawatir kami ini kepadamu Tuhan.
Karena kami percaya penyertaan Tuhan dari dulu kini sampai selama-lamanya itu tiada pernah berubah dalam penyertaan-Mu Tuhan. Engkau sebagai sumber berkat. Kami bawa saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, yang menjalani perawatan di rumah sakit, baik sakit penyakit karena terpapar COVID-19 atau varian baru ataupun sakit penyakit yang lainnya. Dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus, kami memohon belas kasihan Tuhan, jamahan Tuhan, menjamah perawatan yang diberikan, terlebih menjamah sakit penyakit, agar mereka beroleh kesembuhan, mujizat yang datangnya daripada Tuhan. Terlebih Tuhan menguatkan, meneguhkan iman mereka, sehingga selalu merasakan ada semangat yang luar biasa, ada sukacita yang Tuhan nyatakan, sehingga itu akan membawa kepulihan dan kesembuhan atas sakit penyakit mereka. Terima kasih Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami serahkan setiap harapan dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari hanya ke dalam pengasihan-Mu. Harapan bagi keluarga kami masing-masing, bagi masa depan anak cucu kami sekalian. Harapan kami juga agar situasi alam ini, di mana alam ciptaan-Mu ini Tuhan, yang di dalamnya kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa di atasnya, agar situasinya tetap dalam keadaan baik, dijauhkan dari berbagai bencana, banjir, dan tetap disertai dan diberkati oleh Tuhan begitu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, salam sehat untuk kita semuanya.